Amin. Ya, mungkin banyak orang Kristen, bahkan kita di tengah-tengah pemulihan Tuhan juga baru menyadari ya sekarang bahwa setelah Allah memberi perintah di dalam Keluaran pasal 31 ya, ayat 1 sampai 12, di sana Allah memberi perintah untuk bangsa Israel di bawah pimpinan Musa melakukan banyak pekerjaan ya, untuk membuat kemah pertemuan. Mereka harus bekerja membikin perabotannya, bikin tabut, tutup perdamaian, meja-meja dan perkakasnya, bejana pembasuhan. Mereka harus membuat mesbah-mesbah, mereka harus membuat pakaian untuk Imam Harun dan anak-anaknya. Banyak pekerjaan. Ya, tiba-tiba ya, di ayat ke-13, setelah Allah memberikan perintah untuk bekerja, ya tiba-tiba di ayat 13 Allah ya, mengatakan bahwa mereka harus memelihara hari Sabat. Ya, mungkin banyak orang Kristen tidak paham ini ya, dan menganggap ya memang itu sudah begitu di dalam Alkitab. Tetapi kita harus coba mencari tahu, saudara-saudari, kenapa kok setelah perintah bekerja begitu banyak pekerjaannya, tiba-tiba Allah menyuruh bangsa Israel memelihara hari Sabat. Ya, karena tidak memahami prinsip ini, maka hari Sabat hanyalah dianggap sebagai hari Sabtu untuk berhenti bekerja. Ya, bukan hanya orang-orang di agama Advent, bahkan orang-orang Kristen pada umumnya pun ya hari Sabat itu ya hari Sabtu untuk berhenti bekerja. Nggak ada makna yang lebih lagi selain itu. Tetapi sebetulnya di sini tuh terkandung satu prinsip yang memang mengendalikan ya. Karena prinsip Sabat ini tuh terlihatnya di awal Alkitab. Wah, betapa mengendalikannya prinsip ini. Ya, ketika itu Allah bersabat di hari ke-7. Sabatlah Allah di hari yang ke-7. Tetapi di hari yang ke-7 itu manusia sudah tercipta. Jadi itu juga adalah sabat untuk manusia. Dan bagi manusia itu hari ke-7 itu hari yang pertama. Sebab di hari yang ke-6 itu manusia diciptakannya di akhir hari ke-6. Di awal hari ke-6 penciptaan binatang-binatang ternak, ya, di akhir hari ke-6 baru penciptaan manusia. Jadi hari ke-6 tuh ada 2 penciptaan binatang-binatang ternak dan
yang akhir manusia. Jadi begitu manusia hidup, melek matanya, dia langsung masuk ke hari ketujuh. Jadi hari ketujuh itu hari pertamanya manusia. Bagi Allah ya hari ketujuh. Tapi bagi manusia itu hari pertama. Ya, sebelumnya Allah memerintahkan kepada manusia bahwa mereka harus berkuasa atas seluruh bumi dan atas binatang melata yang melambangkan iblis. Tetapi ketika manusia tercipta, Allah tidak langsung menyuruh manusia bekerja sesuai dengan perintahnya di Kejadian 1 ayat 26. Ketika manusia selesai tercipta, langsung dibawa ke hadapan makanan. Ini sama dengan di Keluaran 31, Allah menyuruh bangsa Israel bekerja untuk membuat kemah pertemuan dengan segala macam perabotan dan perpakasnya, tetapi dimulai dengan peringatan hari Sabat. Jadi seolah-olah setelah Allah selesai memerintahkan bangsa Israel bekerja, setelah selesai memerintahkan ini langsung disuruh beristirahat. Seperti itu. Ya, yang di Keluaran 31 itu. Tiba-tiba setelah selesai menyuruh bangsa Israel bekerja, langsung disuruh beristirahat. Hari Sabat. Aneh kan ini? Nggak sesuai dengan konsep alamiah. Demikian juga ketika manusia disuruh berkuasalah atas segala macam binatang dan seluruh bumi dan atas binatang melata yaitu iblis. Inilah perintah untuk bekerja. Tetapi setelah manusia tercipta, langsung dibawa ke hadapan makanan. Disuruh makan pohon kehidupan. Sambil memperingati jangan salah makan. Ini prinsip. Jadi prinsipnya itu adalah bagi manusia itu beristirahat dulu, menikmati dulu, makan dulu, baru kerja. Kalau bagi Allah, kerja dulu, baru berhenti, beristirahat, menikmati. Tapi kalau bagi manusia harus berhenti dulu, makan dulu, menikmati dulu, baru bekerja. Jadi bagi Allah tuh 6 plus 1. Bagi manusia 1 plus 6. Dan ini siklus terus menerus. Saya percaya kita setiap hari, siklusnya itu setiap hari. Jadi beristirahat dulu, makan dulu, menikmati dulu di pagi-pagi hari. Baru sepanjang hari kita ada kekuatan. Ya. Besok paginya demikian lagi. Makin lama, waktu di pagi hari kita makin banyak. Awalnya mungkin hanya 5 menit. Makin lama jadi 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam. Ini siklus setiap hari, saudara-saudari. Ya, lalu dikatakan bahwa Sabat itu adalah peringatan antara aku dan kamu. Tadi kita doa baca langsung dari kata antara aku dan orang Israel dan seterusnya. Sebelum frase ini ada
perkataan di ayat sebelumnya, itulah peringatan ya, atau tanda antara aku dan kamu. Jadi bangsa Israel itu memikul tanda. Ini perintah Tuhan, harus memikul tanda ini. Yaitu apa? Hari Sabat. Ini adalah tanda yang dipikul oleh bangsa Israel. Hari Sabat. Dan ini juga berlaku di Perjanjian Baru. Ya, hari Sabat di Perjanjian Lama ada di awal kitab Perjanjian Lama. Sabat Perjanjian Baru pun ada di awal penghidupan gereja. Ya, setelah Tuhan naik ke atas surga, Tuhan sudah berpesan, mereka harus memberitakan Injil. Mereka harus bekerja. Beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Ini perintah untuk bekerja. Ya, selalu didahului seperti itu. Ketika menciptakan manusia, perintah dahulu untuk bekerja. Kepada bangsa Israel, perintah untuk bekerja. Kepada Perjanjian Baru, umat Perjanjian Baru juga perintah memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tetapi sama prinsipnya dengan bangsa Israel dan penciptaan manusia. Ya, yaitu harus menikmati dulu baru bekerja. Jangan dulu langsung bekerja, seolah-olah Tuhan berkata, tunggu dulu 10 hari. Ya, saya dulu berpikir 10 hari itu orang-orang yang di loteng itu 120 orang itu, aduh 10 hari hanya berdoa, betapa tersiksanya mereka ya. Karena dulu waktu di denominasi saya tersiksa dengan tradisi denominasi tertentu. Harus 10 hari tiap hari ke balai sidang doa. Duh, capeknya minta ampun. Karena mengikuti kisah di Kisah Para Rasul. Jadi saya punya konsepnya tuh 10 hari itu 120 orang di loteng tuh pasti tersiksa itu ya. Tapi ternyata enggak. Mereka itu orang yang kegirangan karena mabuk. Ya, orang mabuk tuh enjoy gitu, saudara-saudari. Ya memang dulu waktu masih muda saya cukup nakal, jadi bisa ngebayangin masa-masa muda dulu ya. Memang ketika mabuk tuh enjoy, enak, masalah tuh hilang. Stres hilang, rasa sakit pun hilang. Tuhan Yesus, semoga kita di sini semua mabuk Kristus setiap hari, saudara-saudari. Seperti 120 orang itu begitu kegirangan. Mungkin mereka menyanyi, berdoa 10 hari. Sampai orang-orang melihat tuh kayak orang mabuk gitu ya. Mungkin ketawa-ketawa karena kegirangan. Itu benar-benar kayak orang mabuk gitu. Jadi bukan tidak salah mereka dikatai sebagai orang-orang mabuk anggur gitu. Karena memang mereka itu menikmati Tuhan 10 hari itu. Nah, setelah itu baru kerja, baru lakukan pekerjaan. Ini prinsipnya sama. Coba aja perhatikan, mulai dari penciptaan manusia ada perintah, berkuasalah atas bumi dan Satan. Tetapi langkah pertamanya disuruh makan di hadapan pada makanan pohon kehidupan. Ketika Allah memerintahkan bangsa Israel bekerja, membangun tabernakel, tabut,
Disuruh beristirahat dulu hari Sabat. Perjanjian baru begitu juga. Bisa nggak melihat ini sebagai satu prinsip yang mengendalikan? Sabat perjanjian baru itu adalah 10 hari itu. Mereka menikmati Tuhan sampai mabuk. Semoga kita bangun pagi-pagi segera memabukkan diri dulu dengan Kristus ya. Supaya sepanjang hari itu kita kuat gitu. Kalau kita berlatih terus setiap hari sedemikian, mabuk dulu ya, makan dulu, minum dulu, maka sepanjang hari kita akan kuat, teguh, riang, gembira, sukacita. Masalah sih nggak tambah beres, saudara-saudari. Dunia ini makin kacau. Ya, di Taiwan itu kan gereja-gereja lokal paling maju di sana. Mereka juga sedang menikmati berita-berita ini. Gempa sekarang tuh di sana. Itu semua saya yakin tidak akan mempengaruhi sukacita saudara-saudari kita di Taiwan. Mereka tetap menikmati Kristus. Gempa itu justru adalah suatu latihan. Ya, kita di sini masih bersyukur. Tapi mereka, saudara-saudari kita di Taiwan itu, khususnya di area gempa itu, ya sedang mengalami ya satu praktek menikmati Kristus sebagai air anggur. Jadi jangan merasa bahwa Anda dan saya itu paling berat gitu masalahnya tuh ya. Tidak, saudara-saudari. Saya sendiri di Cimahi melihat saudara-saudari tertentu tuh, aduh, penderitaannya sangat jauh lebih besar daripada saya. Kalau kita mau melihat itu, memang demikian. Jadi janganlah merasa masalahku tuh paling besar gitu ya. Itu sempit. Banyak saudara-saudari kita yang lebih besar, tetapi mungkin mereka tidak memperlihatkannya karena mereka mabuk oleh Kristus. Oh Tuhan Yesus, itulah sebabnya semua ini prinsip saudara ini menulis satu buku yang judulnya Duduk, Berjalan, Berdiri. Jadi duduk tuh nomor 1. Apa duduk? Duduk tuh untuk makan. Di meja makan, duduk dulu. Ini Sabat, ini prinsip Sabat. Sabat tuh setiap hari, bukan hanya hari Sabtu. Setiap hari duduk dulu makan. Itu langkah yang pertama. Kemudian berjalan. Berjalan ini bekerja ya. Terakhir berdiri. Berdiri itu berarti dia menang melawan musuh. Musuhlah yang jatuh, dia tetap berdiri. Inilah saudara-saudari prinsip yang sangat besar, yaitu Sabat. Jadi kita ini benar-benar pemilik Sabat yang sejati ya. Kalau yang dari Advent hanya hari Sabtu saja mereka punya. Kita setiap hari, saudara-saudari. Ya, puji Tuhan. Cuman sungguh sayang sekali hari ini ada banyak orang-orang Kristen yang bekerja untuk Allah, tetapi tidak bekerja bersama Allah. Ya, dulu saya waktu di denominasi, digenjot
untuk bekerja untuk Allah. Itu sebetulnya bekerja untuk Allah itu prinsip Mesir, bekerja untuk, ya. Orang-orang disuruh bekerja untuk, artinya dia bekerja dengan kekuatannya sendiri untuk Allah. Nggak tahu itu Allah macam apa itu yang diperkenalkan. Karena Allah tidak sedemikian. Allah tuh disuruh makan dulu. Tetapi waktu dulu dan hari ini di kebanyakan kekristenan ya seperti itu. Suruh bekerja untuk Allah. Wah, sangat baik, indah. Tetapi di pemulihan Tuhan kita disuruh bekerja bersama Allah di tanah permai. Kita pernah mengalami hidup di Mesir, bekerja capek. Bekerja untuk, ya itu artinya kita yang bekerja untuk sesuatu, untuk Allah, untuk apapun. Tetapi di pemulihan Tuhan kita dipimpin ke tanah permai, menikmati tanah permai. Hasilnya apa? Kita bertenaga untuk bekerja, membangun bait Allah di tanah permai, membangun gereja di dalam pemulihan Tuhan. Ya sungguh memang musuh itu jahat, tipu muslihatnya itu begitu halus, indah. Orang-orang Kristen hari ini kebanyakan tidak mengenal prinsip ini. Prinsip Sabat ini. Yaitu makan dulu baru bekerja. Menikmati dulu baru bekerja. Ya itulah yang dimaksud Tuhan. Barang siapa memakan aku akan hidup karena aku. Barang siapa memakan aku akan bekerja karena aku. Kita tuh bisa bekerja tuh karena makanan. Coba kalau nggak ada makanan, loyo, saudara-saudari. Ini prinsip Sabat yang sejati setiap hari. Ya. Bangun pagi-pagi, apapun jenis pekerjaan Anda, berdoalah agar bisa menikmati Tuhan setiap pagi. Ada saudara-saudari di Cimahi dulu pekerjaannya begitu menyita waktunya sehingga sulit bangun pagi. Dia berdoa, doa mitra. Akhirnya Tuhan mengganti pekerjaannya, mengubah situasinya. Karena dia rindu bisa menikmati Tuhan di pagi hari. Itu pasti Tuhan kasih, saudara-saudari. Kalau motivasi kita ingin menikmati Tuhan, itu pasti Tuhan akan buka jalan. Masa Tuhan halang-halangi kita? Jadi berdoalah, Tuhan, aku mau belajar berlatih menikmati Tuhan di hari pertama, di jam-jam pertama hidupku. Karena bagiku hari perhentian itu adalah hari yang pertama. Bagimu hari yang ketujuh, bagiku adalah waktu-waktuku yang pertama. Haleluya. Puji Tuhan, silakan sekarang saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Silahkan langsung saudara-saudari, jangan ragu. Begitu ada perasaan langsung open mic. Ambil yang pertama, yang kedua. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Ya, silahkan saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan ya.
pagi hari ini kembali saya juga diterangi ya, saya juga mau mengalami dimabukkan oleh Kristus terlebih dulu ya, seperti tadi yang saudara sampaikan bagaimana menikmati dia ya, bahwa beristirahatnya Tuhan ini menjadi hari pertama kita, kita harus datang kepada dia ya, sampai betul-betul kita mabuk ya. Nah, memang dulu di dalam dunia kekristenan saya juga sering mendengar ya, untuk terus bekerja bagi Tuhan. Nah, saya dulu berpikir ya, sungguh kok sepertinya baik ya bekerja bagi Tuhan. Tetapi hari ini saya semakin diterangi ya, bahwa bekerjanya kita bagi Tuhan ini adalah bersama Tuhan. Nah, tentunya ya perlu duduk dulu makan, menikmati dia, berjalan. Nah, berjalannya ini ya bersama Tuhan. Jadi adalah perlu menikmati dia terlebih dahulu sampai benar-benar dikatakan mabuk oleh dia. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Silahkan disambung saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Silahkan saudara Michael. Amin. Ya, di dalam khususnya di Indonesia ya, ada peribahasa rakit-rakit ke hulu ya, bersenang-senang, renang-renang ke tepian ya. Jadi bersakit-sakit dahulu, lalu bersenang-senang kemudian ya. Kalau kita hubungkan dengan ministry firman pada pagi hari ini, hal ini sangat berseberangan ya. Hal yang seperti peribahasa itu akan menghasilkan perkara-perkara bumi saja yang tidak pernah ada ujungnya, kepuasan. Sebagaimana juga sering dibahas juga di dunia sekuler, bahwa pada akhirnya manusia itu tidak pernah puas ya, setelah mencapai suatu situasi yang mungkin hasil suatu kerja keras terlebih dahulu. Sepertinya ada suatu pencapaian, akhirnya sampai pada suatu titik juga tidak puas dan mencari terus, tidak ada akhirnya. Tetapi berdasarkan apa yang kita dapatkan dari prinsip sabat di dalam Tuhan, dengan sabat sebagaimana yang kita dapatkan pada pagi hari ini, adalah kita menikmati Tuhan terlebih dahulu, baru bisa dalam tanda kutip bersakit-sakit di dalam kenikmatan. Sesungguhnya ya, tidak mengalami kesakitan di dalam jerih lelahnya, tetapi ada di dalam tanda kutip seperti mabuk anggur ya. Jadi jerih lelahnya ada di dalam sukacita juga yang menyertai dalam setiap jerih lelah kita setelah menikmati perhentian dulu bersama dengan Tuhan sebagai hari Sabat. Itu yang menjadi bahan bakar bagi kita di dalam jerih lelah yang merupakan sukacita. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Mari silahkan. Masih cukup banyak waktu. Amin. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Mari
Tuhan Yesus. Ya, satu kondisi yang sangat. Oke, silahkan Saudari Dani. Amin. Amin, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur untuk penjelasan saudara di depan ya. Saya lebih lagi menangkap betapa pentingnya kita itu menikmati Tuhan ya, betapa pentingnya kita itu mabuk oleh Tuhan itu sendiri. Di film-film itu kan saya ngelihat zaman dulu itu kan, waktu masih lihat film itu kan orang tuh minum, bahkan minumnya terus sampai kuat-kuatan, kemudian mabuk, kemudian lupa. Hari ini kita juga harus menikmati Tuhan terlebih dahulu. Menikmati perjuangan kita adalah belajar menikmati Tuhan di hari pertama, yaitu di pagi hari ya, sebelum kita melakukan aktivitas apapun di dalam kehidupan kita. Kita makan Tuhan, menikmati diri Tuhan, baru kita hidup di hari itu ya. Tanpa kita menikmati Tuhan, bagaimana kita akan memperhidupkan Tuhan itu sendiri. Jadi kunci kita adalah makan itu sendiri. Kita benar-benar harus bercita atas diri Tuhan sendiri, harus mabuk dulu akan Kristus di pagi hari. Kemudian kita akan berbicara, berpikir, dan melakukan banyak hal. Tanpa hal itu, ya diri kita yang akan melakukan. Walaupun pekerjaan itu adalah hal-hal rohani, tetapi tanpa kita dijenuhi oleh diri Tuhan di pagi hari, tidak ada kekuatan untuk mengendalikan sesuatu yang oleh Tuhan dan dengan Tuhan itu akan tipis. Tetapi kalau kita sudah berjeda bahkan kenyang di pagi hari, kekuatan untuk melatih roh, tinggal di dalam roh, jadi hidup oleh Tuhan dan di dalam Tuhan itu ada realitasnya. Bahkan mabuk itu juga, mabuk di sini adalah artinya tidak merasakan penderitaan, merasakan kesulitan, bahkan sudah tidak ada perkataan lagi. Ketika masalah datang, harus menghadapi bagaimana, itu sudah nggak ada pikiranku, karena kita meletakkan pikiran di atas roh. Juga perkataan kita bukan lagi perkataan kita, tetapi Kristus yang berkata-kata melalui kita. Ini yang benar-benar bukan simbol ya, tetapi sungguh kita merasakan keindahannya di sini. Jadi perjuangan kita adalah makan. Amin. Puji Tuhan. Silakan Saudari Ning. Amin. Ya, Tuhan Yesus ya, begitu diterangi ya kita sudah dari mengenai makna sabat, bahwa ini adalah Allah perlu dipuaskan dulu ya, dan manusia juga perlu mendapatkan kepuasan dulu, baru kemudian bisa bekerja sama dengan Allah. Ya, kalau kita tidak menikmati Allah dulu ya, atau Allah tidak menyusun kita dengan dirinya sendiri sebagai kenikmatan, ya mana mungkin ya kita ini orang yang berdosa ya bisa bekerja sama dengan Allah. Ya, dulu kita ini adalah saya baca ya tadi pagi itu di dalam doa saya, juga di dalam pembacaan kitab saya, bahwa kita ini adalah keledai ya, keledai binatang najis ya, keledai tunggangan penuh dengan pukulan berat. Juga adalah seperti Nikodemus ya, ular-ular. Mana mungkin ya manusia yang berdosa seperti keledai yang penajis, juga seperti ular yang jahat bisa bekerja sama dengan Allah. Tapi mengucap syukur kepada Tuhan bahwa keselamatan Tuhan itu membawa kita itu masuk ke dalam perhentiannya dulu ya. Lebih dahulu setelah manusia diciptakan, Allah membawa kepada pohon hayat itu kepada manusia supaya manusia memakan, menikmatinya. Melalui menikmati ya, diinfus, disusun, dijenuhi oleh diri Allah sendiri ya. Sifat-sifat kita ya, alamiah kita tersingkir, baru kita bisa bekerja sama dengan Allah ya, karena pekerjaan Allah ini mutlak ya, tidak boleh ada unsur alamiah atau dosa ya. Oh, Tuhan Yesus ini sungguh bermakna bagi kita semuanya ya, bahwa kita perlu duduk dulu, menikmati perhentian bersama Allah, diinfus Allah, dipenuhi oleh Allah. Oh, baru kita bisa menjadi rekan-rekan bekerja Allah bagi rencana Allah pembangunan tubuhnya. Tanpa kita
duduk dulu ya, menikmati Tuhan, mana boleh kita berjalan bersama Allah, mana boleh kita bisa menikmati Allah bekerja sama dengan kita. Puji Tuhan, sungguh bermakna mengenai Sabat dalam kehidupan anak-anak Allah hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Masih ada waktu, silahkan saudara-saudari. Amin. Amin, silahkan saudari Eti, kemudian saudari Marlin. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini saya sangat disoroti ya dengan pemberitaan firman ini mengenai Sabat. Saya baru pikiran saya terbuka dan menerima ini sangat luar biasa ya. Amin. Ya, mengenai setelah banyak bekerja, tiba-tiba Allah memerintahkan memelihara hari Sabat. Terus di sini prinsip bagi manusia itu makan dulu, menikmati dulu, baru bekerja. Di sini saya merasakan sekali ya, begitu saya sangat dilindungi, sangat dijaga Tuhan. Dan kalau dulu memang didenominasikan memang kita harus bekerja gitu untuk Allah. Nah, di sini saya merasakan bahwa bekerja di sini adalah bersama Allah gitu. Sangat-sangat memang saya rasakan kemarin kejadiannya ya. Jadi beberapa hari ini memang saya dituntun untuk menikmati dulu, jangan bekerja dulu. Ya, saya walaupun masih sedikit mungkin latihan, masih belum banyak, tapi saya dengan tuntunan Roh bahwa saya harus menikmati, harus duduk, menikmati, makan. Nah, di situ saya puji Tuhan, saya bisa mengikuti bersama-sama saudara-saudari penyegaran pagi ya. Nah, satu hari kemarin itu saya memang ada janji dengan salah satu saudari untuk pergi. Dia janjikan untuk dia pergi karena memang saya numpang mobilnya dia, jadi saya harus pergi menuruti kehendak dia. Tapi saya tetap, karena tuntunan Roh ini, saya harus menikmati dulu Tuhan, harus duduk diam dulu. Ya, saya bilang bahwa saya tidak bisa pergi sebelum selesai jam 6 gitu. Ya, akhirnya saudari ini oke, nanti jam 6 lebih saya jemput. Nah, di sini saya mengalami kejadian yang sangat, setelah pergi dan pulangnya saya sangat saya terguncang sekali ya, karena saya berhadapan dengan maut kemarin itu. Karena saya pulangnya itu tidak bersama saudari ini, saya naik Jaklingko dan saya malah dibawa nyasar Jaklingko itu karena padahal tidak ada penumpang, hanya satu saudari yang hanya satu orang berjilbab ya, dengan supir tuh ngobrol terus. Jadi saya bilang, oh ini kok ke lurus Pak, belok Pak. Saya bilang oh iya saya juga lupa Bu. Ibu saya turunin di sini. Oh saudara, saya di situ mengalami berhadapan dengan maut ya, karena saya turun, saya harus menyeberang. Ketika saya mau menyeberang, memang Jaklingko ada yang berhenti, stop gitu, tangannya menyetop kendaraan yang mau melaju ke arah saya. Nah, saya melihat keadaan itu sudah lengang, saya untuk menyeberang, tiba-tiba itu motor dari arah yang memang menuju ke saya itu kencangnya luar biasa. Oh Tuhan Yesus, saya berteriak, oh Tuhan Yesus, dilalukannya saya dari maut. Karena itu motor sampai terpental ke seberang saya berdiri di tengah-tengah. Jadi, di situ saya sadar bahwa, oh Tuhan,
Engkau yang di dalam saya melindungi saya. Nah, saudari-saudari, betapa pentingnya saya menyadari hari ini, pagi ini disoroti, betapa pentingnya kita masuk, duduk diam, makan, minum, memelihara hari Sabat. Di sini saya sangat diterangi mengenai Sabat ini. Jadi prinsipnya bagi manusia itu makan dulu, duduk dulu, minum dulu, menikmati dulu, baru bekerja. Baru di situ kita bekerja bersama Allah. Amen. Ini yang saya dapatkan. Amen. Puji Tuhan, saya dilalukan dari maut. Kalau sampai hari ini, pagi ini saya bisa duduk diam bersama-sama saudara-saudari disoroti oleh satu firman ini, itu adalah penghiburan dari Allah, menerangi, menyoroti saya lebih lagi untuk terus saya menikmati makan dan minum di pagi hari. Terima kasih saudara-saudari, itu Amen. saja yang saya bagikan. Ya, Amin. silakan saudari Marlin, boleh, masih bisa. Amin. Amin, sudah habis waktunya, saudara. Amin. Amin ya. Bersyukur juga bahwa untuk kita hari ini yang kita kerjakan, yang kita perlu beristirahat dulu di dalam Tuhan, kalau kita bekerja. Saya mengingat ya berita yang lalu pun juga begitu ya, tentang Rasul Paulus. Dia boleh tercurah bagi Tuhan karena dia boleh disusun, dia boleh menikmati Tuhan dulu, tersusun benar-benar oleh Tuhan. Sama dengan hari ini, maka kita boleh bekerja bersama Allah setelah kita bisa menikmati dia, menjadikan dia benar-benar peristirahatan kita, tempat tinggal kita, berhenti di dalam dia. Tuhan, saudara. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami menjadikan kenikmatan akan Kristus sebagai yang pertama, yang utama. Oh, tanpa menikmati-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa, Tuhan. Oh, menikmati-Mu adalah hari pertama kami, Tuhan, sehingga Engkau memenuhi kami, menjadi tenaga kami, menjadi gairah kami, menjadi sukacita kami dalam bekerja. Oh, bekerja menjadi satu sukacita bagi kami. Jika kami terlebih dahulu menikmati-Mu. Tuhan, ajar kami prinsip ini dalam penghidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari. Sampai jumpa. Amin. Terima kasih saudara Michael, Terima kasih. Amin. Saya close ya saudara-saudari. Amin. Terima kasih saudara.